Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Widaryani. Saya perwakilan dari kelompok 1 genap kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejayaan umat Islam dan kemunduran kerajaan besar. Sejarah awal mula kejayaan umat Islam. 1. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Istana Alhambra dibangun pada tahun 1232 Masehi. Di India terdapat Taj Mahal yang kemudian yang menjadi ikon budaya India, juga merupakan peninggalan dari Daulah Islam Mughal. Kemudian pada masa klasik atau pertengahan sekitar 1250 hingga 1500 Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan Islam lainnya seperti Nablus, Gaza, Syria, dan wilayah lainnya. Pada abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya ialah invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Sedangkan di Mesir, para khalifahnya hidup dalam kemewahan. Adanya konflik internal saat itu juga menandai kemunduran peradaban Islam. Kedua, kemajuan peradaban Islam terasa sangat pesat pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova, serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Ketiga, Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan sendi-sendi pemerintahan. Ada sebagian yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar syariat Islam. Sebaliknya, ada satu kawasan yang dulunya imperium Islam pernah demikian besar dan kuat mengakar, tapi hilang tak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Tokoh berpengaruh dalam kejayaan Islam. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah panglima perang Bani Umayyah yang memimpin penaklukan atas semenanjung Liberia pada 711 sampai 718 Masehi. Ketika Bani Umayyah berada di bawah kekuasaan Al-Walid I, ia memimpin sekitar 7.000 pasukan dari pantai utara Maroko untuk menaklukkan Al-Andalus, bagian semenanjung Liberia yang meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Setelah Musa bin Nusair membuka jalan pasukan Islam ke Eropa, Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia. Tariq bin Ziyad mengalahkan 200.000 pasukan Gotik dengan pasukannya yang berjumlah 5.000 orang. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan untuk orang-orang Eropa itu, berubah. Berkat keberhasilannya itu, Tariq bin Ziyad menjadi salah satu panglima perang paling terkenal dalam sejarah. Tariq bin Ziyad juga merupakan panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat, yaitu Selat Gibraltar. 2. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan kedokteran kelahiran Persia atau sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebut Ibnu Sina
ilmuwan paling terkenal dari Mu'tazilah dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktunya. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kanun Kedokteran atau Al-Kanun fi at-Tib, sehingga Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains. 3. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di Sekolah Kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun bil Ar-Rasyid. Tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Buku pertamanya, Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabba'ah, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat. Al-Khawarizmi mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar dan algoritma, sehingga ia disebut sebagai bapak aljabar. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya kitab Al-Jam'ah wa Al-Tafriq bi Hisab Al-Hid yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan algoritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algarismo bermakna digit. Kemunduran kerajaan besar. Pada masa klasik atau pertengahan sekitar 1250 hingga 1500 Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran, seperti yang saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya, bahwa kemunduran kerajaan besar memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan terjadi di generasi Daulah Abbasiyah. Kedua, fanatisme kebangsaan sebagai pemicu perpecahan Daulah Abbasiyah. Ketiga, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. 4. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. 5. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. Faktor berikutnya yaitu faktor eksternal. Pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai sumber pedoman hidup. 2. Umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. 3. Mayoritas umat Islam takut mati dan terlalu mencintai dunia.
Keempat, kebanyakan umat Islam lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka lebih mementingkan dunia, yaitu dengan lebih mengejar kesenangan di dunia dibandingkan kesenangannya di akhirat kelak. 5. Mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Jihad adalah satu kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.